Oke, Bu Marta, terima kasih. Aku share screen dulu. Ya. Udah kelihatan ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sekalian menyambung tadi tentang Ibu Marta bercerita tentang fundamental, aku mau kasih sedikit view. Sebenarnya antara fundamental dengan technical itu sebenarnya pergerakannya mirip banget. Dimana kalau misalkan tadi kita berbicara tentang yang namanya fundamental, dia punya yang namanya nilai intrinsik atau harga wajar, dan kalau misalkan yang kita perhatikan sehari-hari itu adalah pergerakan dari harga pasar. Dimana biasanya kalau orang fundamental biasanya mereka akan masuk ketika harganya tadi under value dan mereka akan menjual ketika harganya over value. Nah, sebenarnya kalau kita combine dengan technical, sebenarnya ini sangat sama aja atau persis sebenarnya, di mana kita mengenal di dalam fase technical ada yang namanya fase akumulasi. Gitu ya. Setelah akumulasi beres, di mana harga menurut secara fundamental ini dirasa murah, dan ketika nilai projection dari fundamental ini mereka punya growth akan naik, maka biasanya orang fundamental ini beli, dan biasanya ketika harga naik, orang technical bisa masuk di early stage. Gitu. Ini yang sangat menarik ketika kita bisa mengerti technical, sehingga kita bisa masuk ketika awal-awal mau mulai uptrend. Sampai kapan? Kita bisa swing sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam satu fase yang disebut sebagai fase distribusi kalau di technical. Dan kemudian dia akan turun lagi menuju downtrend. Jadi basically secara fundamental atau technical, sebenarnya kalau misalkan kita mengerti secara big picture dari perjalanan market, sebenarnya ini sama aja, cuman mungkin pendekatannya agak berbeda. Kalau technical kita melihatnya secara grafik atau misalkan kita chart, tapi kalau fundamental kita melihatnya secara nilai relative valuation, misalkan kayak tadi kita melihatnya perbandingan, kita melihat projection ke depan, tapi basically cara melihatnya sebenarnya sama-sama aja teman-teman. Nah, untuk hari ini aku akan kasih sedikit sharing tentang pengalaman aku, di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya selain tadi balik lagi sedikit, sorry ya. Nah, tadi kan kita melihat bahwa tadi ada yang namanya fase accumulation, lalu dia ada fase uptrend, lalu masuk ke distribution, lalu dia akan masuk ke downtrend. Nah, sebenarnya fase yang paling menarik adalah satu, ketika dia early stage di sini. Kedua, ketika sahamnya ini sudah mulai masuk ke periode all time high. Nah, untuk hari ini aku akan sharing ketika saham-saham sudah mulai masuk di periode all time high. Kenapa? Karena mungkin karena periode 1 bulan ini kan ke depan lebih serunya di kompetisi, jadi aku akan sharing di periode all time high ini biasanya mereka akan kasih profit yang cukup cepat dengan relatif waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, sedikit quote dari aku sebenarnya, mungkin buat teman-teman, buat trader pemula, kalau misalkan kita ini seharus selalu belajar di market ya. Kalau misalkan biasa trader pemula itu kenapa sih nggak pernah bisa berhasil di market? Karena mereka ketika gagal langsung berhenti belajar. Tapi kalau misalkan kita bisa menjadi seorang trader yang tekun, tidak pernah berhenti dari market, maka pada satu titik kita akan menjadi seorang trader yang berhasil, teman-teman. Nah, untuk mengawali tadi, nah sebelum kita berbicara tentang technical analysis sendiri itu, maka kita harus menguasai 3 hal di dalam perjalanan kita menganalisa, gitu ya. Nah, untuk berbicara tadi metode ini sebenarnya hanya peranannya 10% dari keberhasilan trading kita, teman-teman. Metode ini ada apa? Ada tadi technical satu, ada fundamental, atau misalkan kita mau mix pun nggak masalah, tapi rata-rata yang namanya metode hanya berperan 10%. Nah, kok kecil banget ya? Maka kita harus mengetahui bahwa di dalam keberhasilan trading punya faktor lain yang mendukung keberhasilan trading, yaitu yang kedua ada yang namanya money management, ini sekitar 40%, dan satu lagi mindset. Maka kita butuh belajar hal faktor lain, yaitu tentang money management dan mindset. Tapi untuk hari ini kita nggak fokus di situ, kita akan berbicara sekali lagi di metode. Nah, yang akan aku sharingin pada pagi hari ini, sekali lagi, kita akan berusaha untuk memanfaatkan tipe-tipe saham all time high. Kenapa? Karena tipe-tipe dari saham all time high ini adalah salah satu cara di mana kita dapat menghasilkan profit dalam waktu yang singkat dengan profit yang besar. Gitu. Nanti aku akan sharing dan kasih lihat beberapa contoh di belakang. Nah, jangan lupa di dalam setiap kali kita trading harus selalu punya yang namanya trading plan, teman-teman. Jangan sampai kita tuh nggak pernah punya yang namanya trading plan dan kita nggak pernah tahu nih, ketika kita entry dari satu posisi, batas resiko maksimum yang bisa kita tanggung itu berapa. Tiap orang mereka punya kadar atau batas maksimum atau toleransi terhadap resiko itu berbeda.
maka tiap orang tuh perlu mengecek dan menyadari bahwa psikologi dari masing-masing orang pun berbeda. Makanya kalau misalkan kita lihat di market, itu kan sangat dinamis ya. Ada yang fundamental, ada yang scalping, ada yang swing, ada yang trend following. Kenapa? Karena basic dari mereka punya psikologi dan tujuan dari mereka punya investasi serta time frame-nya berbeda. Itulah yang membuat dinamika di market. Kalau semuanya scalping, harga nggak pernah naik. Kalau semuanya fundamental, harga pun nggak pernah naik, diem terus di bawah. Maka market yang begitu dinamis dengan banyaknya ada peran dari berbagai tipe dari para trader, ini menjadikan market yang sangat dinamis. Tapi sekali lagi, carilah satu ukuran yang cocok buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sambil kerja, alangkah baiknya misalkan sambil swing atau trend following. Kalau misalnya sambil scalping baru tinggal sebentar, mungkin udah harga udah turun kemana. Maka teman-teman sendiri pun perlu mengenali karakter dari teman-teman seperti apa. Jangan sampai teman-teman sambil kerja, lagi mau meeting, tapi beli sahamnya yang sangat volatile, pengennya niatnya scalping, malah jadinya kena ARB. Maka harus dikenali, gitu ya, sehingga dapat membatasi kerugian dari teman-teman. Nah, mengapa saham all time high ini dapat memberikan profit dengan cepat, teman-teman? Maka kita harus mengerti sebenarnya basically dari supply and demand-nya. Nah, biasanya memang di saham-saham yang masuk ke dalam kategori all time high, atau apa sih sebenarnya kategori all time high, mungkin buat teman-teman yang nggak pernah tahu, kategori saham-saham all time high adalah perjalanan saham-saham yang harganya baru menembus harga tertinggi dalam periode-periode sebelumnya, mau 1 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, atau 10 tahun ke belakang, atau sampai bahkan ke IPO, gitu ya. Jadi pergerakan harga sekarang tuh mendapatkan harga tertinggi selama dia listing di market bursa efek, gitu ya. Nah, itu yang kita perhatikan. Kenapa? Sekali lagi karena saham-saham tersebut sekali lagi mereka ada di dalam posisi yang sangat strong uptrend. Nah, ini yang kasih kita momentum untuk kita gunakan untuk mendapatkan profit yang relatif lumayan besar, tapi dengan waktu yang cukup singkat, gitu ya. Lalu selanjutnya, kenapa kita pilih saham-saham all time high? Kenapa? Karena memang mereka sudah tidak punya resisten yang pernah terbentuk secara historical data, atau biasa resisten ini kita sebut sebagai supply area, di mana biasanya banyak orang yang mau jualan. Nah, ketika saham-saham masuk ke saham all time high, maka semua resisten ini udah nggak ada. Posisinya adalah semua orang di posisi beli. Dulu yang pernah nyangkut-nyangkut di atas, ketika mereka kehilangan barangnya mereka, melihat harga naik terus ke atas, mau biasanya mereka akan cover balik, sehingga posisi dari semua trader, mereka adalah posisinya buy. Ada nggak yang sell? Ada aja, tapi porsinya jauh lebih sedikit dibandingin posisi yang buy. Biasanya seperti itu, gitu ya. Sehingga yang tadi kita melihat bahwa tekanan jual akan menjadi sedikit. Kenapa? Karena yang tadi orang yang pernah nyangkut di saham yang istilahnya di pucuk, gitu ya, di harga tertingginya di dalam periode-periode sebelumnya, bisa keluar dengan harga BEP. Nah, tapi ketika mereka udah keluar BEP, kok harganya naik terus, sehingga mereka akan kejar balik biasanya. Nah, momen tersebut menimbulkan tekanan jual yang sedikit. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong jadi pengen beli saham tersebut kembali, gitu ya. Nah, inilah yang akan mendorong harga naik. Kenapa? Karena tekanan belinya sangat tinggi. Dari yang pernah beli di bawah beli terus, yang baru cut loss di atas atau yang kena BEP udah cut, cover balik lagi. Nah, ini yang mendorong harga sangat naik. Pada hasilnya kita ketahui bahwa demand-nya ini sangat tinggi dibandingkan kita punya supply, gitu ya. Contohnya misalkan kita lihatlah di pergerakan harga masker misalkan. Kita tahu bahwa sebelum COVID atau Corona, harga per box masker ini teman-teman kalau kita ketahui kurang lebih 30 ribuan. Nah, tapi ketika masker cuma ada segitu-segitunya, stok barang nggak terlalu banyak, tapi demand naik berkali-kali lipat, ini menyebabkan harga masker terdongkrak dengan cukup cepat hingga bahkan bisa sampai 500 ribu. Naik berapa kali lipat tuh? 30 kalau 500 ribu mungkin sekitar 16 kali lipat. Dan ini yang kasih biasanya satu cycle di dalam pergerakan harga saham mirip itu biasa kasih bisa multi bagger disebutnya seperti itu, gitu ya. Tapi sekali lagi kita nggak bahas tentang satu cycle, kita hanya berbicara tentang all time high. Maka ini kita bisa melihat contoh. Ini adalah grafik dari saham INKP dari tahun kurang lebih 1998, di mana kita bisa melihat nih
Di tahun 1999, kurang lebih dia punya harga peak atau harga all time high-nya ini Rp4.700. Nah, ketika di tahun 2017 dia bisa menembus di sini, maka sekali lagi demand versus supply-nya seperti apa? Di sini masih ada aja sebenarnya supply-nya, tapi waktu dia udah menembus di atas, demand-nya ini jauh lebih besar daripada supply, sehingga ini yang mendongkrak harga naik secara signifikan. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan secara waktu, ketika dia menembus harga 4.700 di sini, teman-teman. Ini kurang lebih di bulan Oktober, kurang lebih harga 4.700 tadi, dari bulan Oktober, dia naik dari 4.700 naik sampai ke 20.700. Ini kurang lebih naik sekitar 340%-an, teman-teman. Hanya dalam waktu kurang lebih berapa bulan nih? 8 bulan. Gitu ya. Jadi 8 bulan teman-teman bisa dapat gain kurang lebih 340%. Inilah salah satu istimewanya dari saham-saham dengan kategori all time high. Kenapa? Sekali lagi karena nggak ada supply di atas. Semuanya posisinya di posisi buy. Sehingga ini yang mendongkrak harga akan rally atau naik secara signifikan. Nah, misalkan kita lihat lagi contoh lain. Oh, ini sebelum masuk ke contoh lain, kita lihat dulu. Misalkan kan kita berbicara, kita kan bukan dewa yang bisa jual di harga, beli di harga terendah, jual di harga tertinggi ya. Maka umpamakan kita memakai sistem, nanti kita mungkin akan belajar di pertemuan selanjutnya, mungkin kita bisa lihat bahwa, oh, kalau misalkan kita pakai di sini sebagai exit atau di sini sebagai exit, at least kita masih bisa mengantongi sekitar 250% atau bahkan jelek-jeleknya kita bisa mengantongi 200%. Jadi masih cukup baik untuk misalkan teman-teman yang punya kesibukan sambil bekerja, atau misalkan yang mau investasinya dalam satu cycle kurang lebih 1 tahun 2 tahun, ini sangat menarik kalau misalkan teman-teman bisa perhatikan contoh-contoh seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ini ada saham ASA. ASA ini harga sekarang mungkin kemarin udah sampai berapa ya? Aku belum update ini. Mungkin udah sampai hampir 4.000 kan. Nah, itu dari bulan Februari sampai ke Oktober kurang lebih berarti naik berapa kali? 400%, teman-teman. Gitu ya. Kalau sampai ke bulan Oktober kayak sekarang nih, kemarin kan kurang lebih harga 4.000. Nah, kalau sekarang kita lihat nih, dalam waktu durasi singkat dari sini ke sini, hanya 6 minggu, waktu dia break dari all time high harga 940, ini dapat upside kurang lebih 111%. Dari 940 naik ke 1990. Gitu ya. Jadi hanya dalam waktu 6 minggu, teman-teman bisa dapat upside atau gain 100%. Nah, inilah salah satu kriteria yang menurut aku paling menarik waktu kita memilih dari 700 saham. Gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi nggak ada resisten, supply-nya biasanya nggak banyak, sehingga mereka akan bergerak secara agresif banget. Kurang lebih seperti itu. Nah, umpamakan sekali lagi karena kita tadi nggak bisa jualnya di pucuk banget, ya kita let's say ketika harganya tembus di bawah sini, ya kita masih dapat at least minimal 63%, teman-teman. Gitu. Jadi masih sangat menarik. Nah, lalu selanjutnya ini saham BRIS. BRIS ini dia punya area all time high kurang lebih di area 680. Nah, di Agustus 2020 dia breakout area dia punya all time high. Dia naik kurang lebih hingga area 3.980 nih, teman-teman. Dari harga di sini dia naik kurang lebih 568% hanya dalam waktu kurang lebih relatif hanya 5 bulan. Jadi kurang lebih mungkin sebulan 100%, 100%, 100%, 100%, kurang lebih seperti itu ya selama 5 bulan. Maka sekali lagi kategori all time high ini akan menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena mereka nggak punya supply di atas atau tekanan jualnya menjadi sangat rendah, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, misalkan let's say kita melihat structure atau construction trend dari market, ketika di sini dia udah bikin low, di sini udah lower high, maka di sini kita bisa exit. Maka kalau kita bercerita memang namanya di sini bercerita bahwa ini sampai peak nih 568%, tapi let's say kita nggak bisa jual di peak, at least kita memakai construction trend ketika dia patah, minimal kita masih mengantongi 336% dalam waktu 5 bulan. Jadi kurang lebih 1 bulan 60% masih quite good dibandingkan misalkan kita simpan di deposito.
atau misalkan kita beli di obligasi. Tapi memang sekali lagi kita tetap harus pasang stop loss. Ada kalanya tipe-tipe saham all time high ini juga false break atau nggak bisa menembus, hanya menembus sementara, besok-besoknya turun lagi. Jadi perlu tetap dipasang, kita punya trading plan atau stop loss-nya. Lalu selanjutnya saham-saham yang baru-baru ini juga, ini saham DMMX. DMMX ini juga dia punya all time high di 2019 di area sini ya. 2019 ini harganya Rp340. Waktu dia break dari sini, dia rally naik secara signifikan sampai 3.460, upside kurang lebih hampir 1.000% hanya dalam waktu kurang lebih ini 7 bulan aja. Jadi 7 bulan dapat 1.000%-nya, 1 bulan lebih dari 100% nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari saham-saham yang bisa swing, yang upside-nya lumayan gede dan biasanya relatif singkat, sekali lagi bisa mencari tipe-tipe saham yang all time high. Lalu ini kalau misalkan kita perhatiin secara, oh ini udah tadi 7 bulan. Nah selanjutnya ini ada bola. Bola ini juga menarik banget, di mana kita bisa melihat bahwa ini dia punya all time high ini di daerah 460 teman-teman. Waktu dia break dari area 460, sementara dia tertingganya ini 1155. Jadi lebih dari 100%. Cuman pertanyaannya adalah dia naiknya berapa hari? Dia naik 151%. Dia naik dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari aja. 8 hari dapat kurang lebih 151%. Jadi sekali lagi sangat menarik kalau misalkan teman-teman bisa dapetin atau misalkan punya banyak watchlist di mana kita punya yang saham-sahamnya all time high. Gitu ya. Lalu selanjutnya ini ada ABA. ABA ini juga cukup menarik di mana kemarin-kemarin dia sudah break dari dia punya all time high di area 385, di mana waktu dia breakout dari area 385, dia naik sampai area kurang lebih tertingginya 735, upside kurang lebih 90% dalam waktu kurang lebih hanya 1 bulan aja. Gitu ya. Jadi naiknya cukup signifikan, tapi waktu sekali lagi relatif singkat. Lalu yang selanjutnya adalah Agro. Agro ini juga menarik waktu dia baru pertama kali mau break dari saham all time high. Waktu itu dia punya all time high kurang lebih di area 1050. Waktu dia naik dan bisa break daripada dia punya all time high di sini, dia naik sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. 6 hari kurang lebih dia dapat 60%. Gitu ya. Jadi saham-saham all time high ini memang tipe-tipe saham yang kalau udah break itu cukup liar naiknya, tapi sekali lagi ada kalanya dia bisa gagal juga, maka tetap harus pasang stop loss gitu ya. Nah ini selanjutnya yang kemarin-kemarin juga cukup fenomenal, BBYB. BBYB ini juga kita ketahui bahwa dia punya area all time high ini ada di area 977, di mana dia breakout ini di area 977, upside-nya dia dalam waktu 4 hari dia bisa naik 101% hingga area 1965. Hanya dalam waktu 4 hari aja teman-teman. Jadi ini sangat menarik sekali, gitu ya. Nah,